Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Setiawati, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Sukoharjo. Izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan selanjutnya ialah menanamkan budi pekerti atau pengembangan karakter. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Kita sebagai pendidik atau guru harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat, atau dikenal dengan Tripusat Pendidikan. Yang kedua, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selama ini, saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik dan tentunya memperoleh nilai yang bagus. Saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam mengumpulkan tugas, serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran, merupakan suatu keberhasilan. Saya percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya ikut pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Saya mulai membenahi mindset saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu, saya berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata. Saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, mulai belajar menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai kodrat mereka. Berusaha menjadi guru, ibu, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka, sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat dan lebih memudahkan menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik, karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Dan apapun tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi kepada anak. Demi kepentingan mereka, anak adalah subjek, teman belajar. Karena sejatinya pendidik juga belajar dari peserta didik. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya lakukan yang pertama, mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya,
gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Yang ketiga, memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, menjadi tauladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Yang kelima, melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Dan yang terakhir, melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensinya masing-masing. Dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani, dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Demikian tadi pemaparan saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.